Dan siapa bangsat? Dan saya Jack. Harusnya nama aku Rizky ya. Hari ini kita akan ngebahas pilihan hidup kita ketika kita mature, kita udah bisa menentukan arah hidup ya. Yes. Menentukan arah hidup, kita kayak memilih gitu. Aku mau kesinilah. Walaupun hidupku belum terarah. Iya sih, mungkin sampai saat ini memang Hidupku aja. enggak, semua orang tuh hidupnya memang enggak terarah. Sorry. Kesini nah bangsa. Enggak, kan aku kameranya sini, jauh di sana. Iya, virusnya buang keluar anjir. Sorry, kita sering bertengkar begitu, memang nggak penting. Coba lagi ngomong. Oh, berarti abis ini kita udah nggak tag lagi nih ya, karena itu udah low tuh, merah dia. BTW kita di Efek Rumah Kopi, masih di Efek Rumah Kopi. Kita masih Terima di kasih RK. buat RK. Jadi kalau kalian mau nongkrong di sini juga Buka dari jam 2 dan buka dari jam 2 dan sampai jam 10 diusir, malam. sampai diusir sih sebenarnya. Enggak juga sih. Ya, aku kenapa memilih nongkrong di sini karena ini adalah pilihan hidupku ya. Kayak enak aja gitu nongkrong di sini, tenang gitu, dan aku kenal sama ownernya sejak RK nih berdiri berapa 12 tahun yang lalu apa ya? Tapi nggak capek dia berdiri terus duduk, nggak duduk gitu kalau ngopi. Nah, itu dia. Garing ya? Heeh. Enggak sih, jadi ya soal memilih lah. Orang kan punya pilihan masing-masing. Punya pilihan Cuma masing-masing. balik lagi kayak Ke diri kita sendiri. apa yang buat kita nyaman dan apa yang buat kita bisa bertahan di kondisi itu kan. Ya, kita bertahan di kehidupan lah pokoknya. Bertahan di kehidupan kita gitu. Mau teh drink ya? Enggak, aku enggak. Aku cuma lihat jam doang sih. Ini sih udah sore gitu kan. Iya. Sore ngopi. Sore ngopi, senja. Gitu. Sholat. Sholat. Senja. Buat story. Senja. Ambil wudhu sana, maghriban. Ini. Ngopi. Oke, kita ke pembahasan kita. Pilihan hidup. Pilihan hidup. Kalau kita udah dewasa, kita harus memilih pilihan hidup kita. Maksudnya gini, jalan yang akan kita jalani. Yes, dan yang kita pertanggungjawabkan untuk kita jalani. Benar. Ya itu pilihan hidup. Jadi terlepas kadang orang tua juga kayak kurang ini ya. Maksudnya kurang serak dengan apa yang kita pilih kan. Kadang tuh kayak gitu. Tapi gimana ya? Berat aja pembahasannya langsung. Gini, kalau udah berubah sama orang tua tuh kayak kalau kita menentang takutnya kualat kan. Yes. Kalaupun kita menjelaskan dengan baik-baik, itu belum tentu diterima. Iya. Karena gini, orang tua selalu menganggap kita adalah anak kecil. Yes, selalu. Itu nggak bisa dipungkiri dan nggak bisa dielakkan. Makanya ada amor lewat. sek. Itu kayak pilihannya dia, itu pilihannya dia. dia. Cuman ganggu orang masalahnya. Nah, pilihannya itu mengganggu orang. Hanya saja gini, ketika misalnya kita memilih, ini harus ada kesinambungan antara orang tua sama anaknya. Yes. Kayak gitu. Orang tua harus ini, ketika anaknya udah dewasa, udah cukup memilih jalan, mereka harus sadar. Dan harus mengapresiasi itu. Bukan mengapresiasi sih, setidaknya gini, mensupport lah. Yes. Mensupport gitu. Dia mensupport apa yang dipilih anaknya. Selama itu baik ya, kayak gitu loh. Ya nggak mungkin kan anaknya memilih menjadi hacker, ya nggak mungkin. Nggak tahu ya kalau itu. Kalau misalnya ganti password temen itu hacker juga nggak sih? Hacker dong. Tuh, berarti as long dia bisa memilih untuk kebaikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Tidak merugikan orang lain itu wajar aja gitu loh. Kayak fine aja gitu kan. Ya. Tapi selama ini dalam artian. Ki, kamu nggak ngerokok kah biar ada efek asap-asap gitu? Iya. Kamu nggak makan ya? Mau makan? Kayak gini gitu loh. Kamu makan? Ya. Makan nggak ya? Nanti lah. Itu pilihanmu sih. Pilihanku sih. Semua. Iya. Jadi gini, apapun yang kita pilih dalam hidup kita, jalan kita gitu ya, itu menjadi tanggung jawab kita, bukan orang tua kita ya. Udah menjadi tanggung jawab kita. Orang tua tuh hanya harus mendukung. Selama yang kita pilih ini baik loh. Dan baik buruknya anak itu yang nanggung dan baik tanggung buruknya jawab. bukan gini. Resiko yang pilihannya dia, anak itu yang nanggung, bukan orang tuanya. Kayak gitu. Jadi ya ini sebenarnya berbicara tentang
bagaimana orang tua dan anak tuh berkomunikasi dengan baik. Yes. Ya, keluarga yang harmonis itu tercipta ketika apa ya? Satu keluarga ini berkesinambungan dengan baik lah. Dan bisa berkomunikasi dua arah. Dua arah. Nggak apa ya? Jangan menjadi paling penguasa gitu. Enggak sih, jadi ya memang itu. Jadi kadang-kadang banyak memang zaman orang tua yang kita alami, zaman kita, terus zaman sekarang tuh beda. Banyak banget dan tidak semua orang tua, tidak semua orang bisa paham akan hal itu gitu loh. Iya, enggak. Karena gini, ini kita nggak menyalahkan orang tua ya. Enggak mereka bener di zamannya mereka bener. Di zamannya mereka, itulah cara hidup yang mereka jalanin. Kayak gitu. Tetapi yang harus diubah dari pola pikir orang tua ini, mereka berbeda zaman sama anaknya. Yes. Kayak gitu. Aku lupa nih ya. Aku entah dengar orang ngomong atau baca. Kalau kamu mau jadi teman seseorang, kamu harus bisa berbaur. Dan itu juga kalau kamu mau jadi teman anakmu, kamu harus bisa berbaur. Kayak gitu loh. Kan kalau kita berbaur ini harus bisa saling menerima kan? Kayak gitu loh. Kalau kamu nggak bisa berbaur dengan anakmu, jangan berharap kamu bisa berteman baik. Seperti itu. Jadikan anak itu adalah teman. Ya. Seperti itu. Jangan banyak orang yang bilang. Karena nanti dia akan memilih jalan hidupnya gitu. Ya gimana ya? Kalau aku sih bersyukur aja orang tua aku tuh kayak bisa support gitu. Dia paham apa yang mau ku jalani gitu kan. Karena itu memang pilihan hidupku gitu loh. Kayak ini, aku lulus sekolah itu SMA ngambil jurusan broadcast itu kan pilihanku ya kan. Yes. Dan itu teman-temanku tuh nggak ada yang di dunia itu. Yang lain kan yang udah yang lain tuh udah milih jurusan-jurusan yang udah sering gitu loh. Iya, konvensional lah. Konvensional lah pokoknya gitu kan. Dan itu orang tuaku cuma berkata ya udah berapa biayanya gitu kan. Kok memang itu pilihanmu gitu. Ya maksudnya itu aku beruntung sih di posisi itu gitu loh. Bisa memilih apa yang kuinginkan gitu kan. Dengan support system yang baik. Gitulah. Ya kalau misalnya kalian sudah menjadi orang tua nanti banyak belajar tentang parenting lah. Mungkin banyak orang belajar dengan masa lalu sih. Nah, itu. Nggak semua orang bisa belajar dari masa lalu. Nggak semua orang bisa belajar dari masa lalu gitu. Terutama mengambil maksudnya belajar dari buruknya masa lalu gitu kan. Nggak bisa semua orang gitu loh. Maksudnya meng-compare. Menyerap sari-sari yang bagus gitu. Karena kebanyakan orang kayak belajar masa lalu, udah mereka bukan belajar sih, mereka mau melupakan masa lalu, tidak belajar dari hal itu. Nggak belajar. Ya masa lalu jangan dilupakan. Kalau bisa dipelajari apa yang salah. Karena itu part of life-mu gitu. Part of life, bagian dari perjalanan hidup lagi-lagi. Ya kita memilih selanjutnya kan pasti ada belakang-belakangnya kan. Yes. Kayak gitu. Apa yang kita terima sekarang, apa yang kita terima dulu itu akan jadi sebuah pelajaran berharga di depan. Jadi kayak misalnya dulu ini nasbak bangsat. Oh iya, emak ya. Nah, belajar. Kan belajar tadi kan? Kamu buang di situ. Enggak, aku begini aja biar asapnya nggak kena gitu loh. Dasar manusia suka buang sembarangan ini. Nah, kayak kamu. Ini kalau bak rokok pasti ngetek anu nih. Bak motor sambil ngerokok ini kayak gitu sudah. Bangsat memang. Nggak, kadang-kadang pulang kerja tuh kadang-kadang kayak kepenatan tinggi gitu. Kamu memilih jalan hidupmu gimana? Gak usah ngomongin pekerjaan lah. Kontes kita bukan pekerjaan ini. Yeah. Memilih jalan hidup ini, jalan hidup. Kamu memilih jalan hidupmu gimana gitu loh. Apakah sejauh yang kamu pilih ini sesuaikah atau gimana? According your plan kah atau sesuai dengan rencanamu atau gimana gitu? Ya which is sih. Bangsat which is anjing. Aku ngambil minum kok. Terus which is apa? Apa sih? Ya nggak bisa lah kamunya di sana. Gimana? Which is apa? Misalnya kalau dibilang sesuai plan sih enggak, karena apa ya? Aku menjalani apa yang aku terima aja. Apa yang dikasih ya itu aku jalani gitu loh. Jadi kayak pasrah jadinya. Enggak pasrah, tetap berusaha. Kamu nggak punya perencanaan?
Aku tahu arah pembicaraanmu rencana nikah kan mesti kan. Oh iya, makasih. Aku udah baca. Aduh, ngapain pakai ini sih? Pegang aja. Aku udah tahu arah pembicaraanmu. Kamu akan bicara nikah gitu kan. Enggak, aku nggak bicara nikah. Maksudnya gini, kamu punya rencana kayak aku nih ya. Kayak aku dulu sekolah, oke lah. Aku mau ngambil broadcast. Karena aku pengen kerja di TV gitu kan. Nah, maksudnya kamu kayak gitu kah? Gitu loh. Kalau di salah satu pilihan hidupku yang kayak dunia entertain. Jadi kayak karena aku nggak bisa ngeband nih ya kan. Dulu pernah jadi satu band. Aku pernah punya band dulu. Tak. Pernah punya band. Itu ada alirannya entah apa, aku ada aliran entah Nanti akan kumunculkan videonya. entah itu audition elite kah, entah itu apa, aku nggak paham lah ya pokoknya. Nanti kumunculkan Ya ya jelas aku dulu videonya. scream. Tulul. Enggak sih, tapi tapi dari situ kan ternyata dulu kan ngeband biasa doang kan, tapi akhirnya sekarang ini aku kayak punya band karena aku nggak bisa main band kan. Jadi kamu memilih jadi manajer gitu. Iya, terus kayak sebenarnya bagi Kenapa kamu memilih? ya karena itu hal yang bisa aku lakukan, nge-manage. Bukan aku sok bisa, maksudnya kayaknya itu yang bisa aku lakukan gitu loh. Nah, Event naik turun gitu kan, pasang surut. Itu ya hal yang wajar lah, misalnya kayak gitu. Tapi itu kayak part of life yang lain yang ada passionnya gitu. Jadi kayak aku tuh kayak berpassion sekali di situ. Ya pengennya sih ya. Bener. Jadi yang apa yang aku jalan itu pilihanmu itu adalah apa yang kamu inginkan kan? Yes. Seperti itu. Terlepas itu berdampak sama kamu atau enggak, setelah garis besar di luar itu ya berarti ya. Yang penting kamu bisa menjalankan apa yang kamu inginkan gitu. Banyak orang yang kayak memilih jalan hidupnya itu kayak aku nggak berani sih mengkomentari orang sebenarnya ya. Iya. Tapi ya itu jalan pilihan mereka. Mungkin mereka kerja, pulang baring, istirahat, besok kerja lagi kayak gitu-gitu loh. Mungkin Karena tingkat kelelahan mereka itu kita tidak bisa gitu. ukur. Ya dah, ada orang memilih untuk ya udahlah, aku jadi tukang pentol aja lah. Gitu. Jadi ketika kamu memilih apa yang menjadi jalan hidupmu gitu kan, ya lakukan dengan ikhlas. Maksudnya ya benar, dengan ikhlas, dengan serius, dengan apa ya namanya? Dengan sukacita sepenuh lah. hati lah. Iya. Ya sukacita. Benar. Jangan kamu sudah memilih tapi kamu keluhkan pilihanmu gitu kan. Bangun pagi kayak kerja lagi. Itulah. Ini ya paling sering ku dengar. Besok Senin. Emang kenapa dengan Senin? Emang kenapa dengan Senin? Kerja ya. Kamu kan yang memilih gitu loh. Kalau kamu nggak mau kerja sudah Kalau kamu nggak mau kerja berhenti. Kayak gitu loh. Berhenti. Kenapa? Takut nggak dapat kerjaan lain. Padahal itu kan ada ya kalau kita bicara ke belakang sedikit kan udah ada tuh jelas tuh kan, rezeki tidak bakal tertukar, Benar. tidak bakal Sudah ada yang ngatur. iya nggak bakal salah rezeki itu udah bakal nggak salah, bakal gitu. meskipun kamu kerja di tempat sama atau ke tempat yang kerja yang berbeda, kalau rezekimu itu udah Ya itu gitu loh. Maksudnya bersyukurlah gitu kan. Karena ini pilihanmu gitu. ya ini hal yang kocak juga yang pernah aku dengar di kotaku ya. Jadi kayak entah itu di pekerjaan yang sama atau gimana dia kayak wah anjir enaknya dia dapat ini kayak lah itu memang rezekinya dia, kenapa kamu iri? Iya. Lah kamu di mana? Kayak Itu gitu. jangan-jangan kamu kayak mempertanyakan bahasa kasar, aku bukan agama, maksudnya kayak mempertanyakan Tuhan kok ini aku sama kok dia dapat lebih. Kok dia dapatnya beda gitu Anjir, kan. Itu hal yang tidak perlu kamu perdebatkan gitu loh, tolong. Sebenarnya enggak, itu benar-benar apa ya, itu suatu hal yang bodoh banget sih kalau kamu kayak gitu. Coba nih, ini coba aja. Coba kamu lebih bersyukur dengan apa yang kamu dapat gitu. Jangan mengeluh lah kayak gitu. Lebih bersyukur, lebih nikmati hidup dengan apa yang kalau bekerjalah sungguh-sungguh. Bekerja itu memang capek. Nggak ada bekerja tuh. Aku juga freelance juga capek gitu loh, pusing juga. Tapi ya itulah yang harus kita jalani. Iya. Nikmatinya di situ. Kayak gitu. Kurang-kurangi ngeluh. Kurang-kurangi iri sama orang kayak gitu loh. Karena ya lagi kayak kamu bilang, belum tentu apa orang lain tuh sama kayak kita gitu kan. Banyak hidup yang lebih susah gitu kan. Banyak. Yang lebih susah dari kita tuh banyak gitu. Jadi semua pilihan hidup kita ya harus kita jalani dengan baik gitu. Karena kan kita memilih kayak gitu loh. Kamu milih tapi kok kayak menolak itu gimana sih? Ya. Ya kan? Kamu milih A tapi kayak kamu mau kerja di sini ya. Ketika kerja kan, aduh capeknya. Gimana sih kamu pertanyakan lagi pilihanmu gitu kayak itu tolol sih.
mending berhenti lah kalau kayak gitu. Karena ketika kamu udah mulai berkeluh kesah pada hal yang kamu jalani, ada yang salah, benar kamu bilang, ada yang salah. Ada yang udah nggak bener gitu. Aku pernah nih bekerja di satu perusahaan. Terus ketika aku mau diangkat jadi permanen di situ kan, aku tuh berhenti. Karena Mama aku nanya, kenapa berhenti? Kayaknya nggak berkah. Banyak ngeluhnya aku. Bilang gitu kan. sadar diri kamu di situ. Sadar diri, karena kerjanya gini. Masuk kerja, terus yang senior-senior nih. Urusin ini. Jadi aku dilempari kertas klien untuk ditelepon gitu loh. Urusin ini. Padahal anuku sama, selevel gitu loh. Iya, banyak yang kayak gitu. Nah. Karena mereka hanya merasa lebih lama di Iya, situ. dia mungkin aku kayak beda 5 bulan aja gitu loh. Kayak gitu. Gini, kayak gitu kan. Ya aku kan ngeluh dalam situ kan. Bang, ya maksudnya kok gini, maksudnya nggak sopan gitu loh. Iya. Terus kalau misalnya ada apa-apa, ada misalnya gini, keluhan pelanggan, aku yang diambil. Coba dulu sana gitu nah. Iya. Ya kan akhirnya aku mengeluh kan. Nah setelah beberapa bulan itu, pas atasanku bilang, kamu mau jadi permanen di sini? Enggak, saya mau mengundurkan diri kayak. Kaget atasanmu gimana? Menerima responmu itu? Sebenarnya kaget dia. Karena selama aku di situ, Ki, masih nyala kan? Selama aku di situ, kinerjaku tuh bagus banget. Mereka tuh sampai kaget gitu loh. Bisa dalam sehari itu aku bisa, yang biasanya orang cuma ngerjakan 1-2 klien atau enggak 3, aku tuh bisa 5-6. Kan kaget kan mereka? Jadi program yang mereka jalankan tuh selesai dengan cepat. Nah akhirnya makanya aku mau diangkat kan. Iya. Tapi aku karena ngeluh, di jalan ngeluh, gitu nah. Apa yang ku terima tuh kayak rasa. Even performa lu tinggi. Iya, karena aku terima gaji tuh kayak rasa. Enggak lah gitu. Ya enggak lah, karena aku tahu gitu. Ketika kita bekerja dengan mengeluh itu nggak bakal diridoi kan. Maksudnya nggak dapat berkah lah. Nggak dapat berkah gitu. Ya udahlah, jadi enggak. Aku mau nanya, terserah yang kamu jawab apa enggak ya, maksudnya ketika statement itu keluar kamu bilang ke atasanmu, enggak deh aku nggak lanjut, itu selain mereka kaget, maksudnya apakah mereka mempertanyakan ada yang salah? Enggak, mereka ya memang mereka nanya, ada supervisorku nanya, bilang enggak Pak, saya mau ini aja, mau istirahat, bilang kayak gitu. Orang punya pilihan hidupnya masing-masing, ya kita nggak, maksudnya aku hanya bercerita di sini. Semua orang berhak lah, bebas lah menjalani hidupnya masing-masing gitu. Apapun yang dia pilih ya dipertanggungjawabkan. Nah, kan masuk pilihan hidup kan. Nah, ketika ada pilihan hidupmu untuk memulai babak baru. Maksudnya babak baru apa nih? Babak baru di kehidupanmu. Kamu kan pilihan hidup kan, maksudnya babak baru di kehidupan yang kayak aku harus kuliah gitu kan. Bukan, kuliah kan sudah tadi. Di episode sebelumnya kan sudah kuliah. Di babak baru di mana kayak aku harus memulai hidupku yang benar-benar baru yang tidak pernah. Astagfirullahaladzim. Anjir, bergerak sendiri bangsat. Bergerak sendiri anjir. Kagetnya, Bang.